Ini mendefinisikan antusiasme atau sikap pikiran yang harus dimiliki saat kita bekerja. Beberapa orang rajin, tetapi ada beberapa yang bekerja dengan enggan. Kata semangat adalah zeo dan berarti menggelembung, mendidih. Oleh karena itu kita harus melakukan pekerjaan kita dengan hati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-15 di dalam serial pembahasan Kitab Roma dengan tema Anjuran untuk Rajin Melayani. Kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Hendaklah kamu rajin bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal 12 berisi banyak nasihat yang berkaitan dengan kehidupan Kristen sehari-hari. Misalnya, untuk diubah oleh pembaruan pikiran kita ataupun pembaruan budi dalam Roma 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Lalu untuk memanfaatkan kemampuan apa yang kita miliki sebagai anggota tubuh Kristus di dalam Roma 12 ayat 3 sampai 8. Lalu untuk mengasihi saudara-saudara dan membenci apa yang jahat, Roma 12 ayat 9 sampai 10. Dalam teks kita pada hari ini, yakni Roma 12 ayat 11, kita menemukan sebuah nasihat untuk pelayanan yang rajin, terkandung dalam 3 serangkai perintah sederhana yang layak untuk diperiksa dengan cermat. Kita mungkin mulai dengan bertanya, bagaimana seorang Kristen harus bertindak dalam pelayanannya kepada Tuhan, dalam berbisnis atau di dalam pekerjaannya? Sayangnya, kata malas akan berlaku untuk beberapa orang Kristen yang melakukan sesedikit mungkin saat bekerja, yang juga serupa dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Saat kita melihat lebih dekat pada teks kita, pertama-tama mari kita bertanya, apa kata Paulus? Jangan malas bekerja. King James Version menerjemahkannya sebagai tidak malas dalam pekerjaan, yang mungkin memberikan beberapa kesan yang salah. Beberapa orang mungkin menyimpulkan bahwa nasihat itu terbatas pada pekerjaan kita. Kata pekerjaan dalam bahasa Yunani adalah spode, dari kata kita mendapatkan kata kecepatan dan menunjukkan ketekunan, tergesa-gesa, kesungguhan. Idenya adalah bahwa kita harus rajin dalam semua yang kita lakukan, sebagaimana yang dicatat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, sebagaimana tercatat di dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 23. Juga dalam pekerjaan Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Bidang pekerjaan rohani di mana kita harus rajin dalam upaya kita untuk memasuki perhentian surgawi. Ibrani 4 ayat 11, Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Ditemukan tanpa noda dan tidak bercacat 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Di dalam penanganan firman Tuhan kita 2 Timotius 2 ayat 15.
Di dalam menjaga hati kita tetap murni, Amsal 4 ayat 23, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Bertobat dari dosa-dosa kita, 2 Korintus 7 ayat 10 sampai 11. Mengembangkan karakter seperti Kristus, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Menjaga kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera, Efesus 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Melayani dengan penuh semangat. Ini mendefinisikan antusiasme atau sikap pikiran yang harus dimiliki saat kita bekerja. Beberapa orang rajin, tetapi ada beberapa yang bekerja dengan enggan. Kata semangat adalah zeo dan berarti menggelembung, mendidih. Oleh karena itu kita harus melakukan pekerjaan kita dengan hati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kita kerjakan, kerjakanlah itu untuk Tuhan. Melayani Tuhan, ini adalah motivasi di balik kerja yang antusias. Kita dimotivasi oleh fakta bahwa Tuhanlah yang kita layani, bahkan dalam pekerjaan kita sehari-hari, Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Karena Tuhanlah yang kita layani, baik dalam pekerjaan umum maupun rohani, kita harus bekerja dengan semangat dan usaha yang tekun. Tapi sekarang, mari kita bertanya, kasus apa yang sering terjadi? Rajin dalam mengejar ambisi kita sendiri. Kebutuhan fisik sering kali mendorong ketekunan dalam pekerjaan duniawi. Minat yang meningkat sering kali mendorong antusiasme dalam kesenangan pribadi. Lemah dalam pekerjaan Tuhan. Beberapa contoh kontras, beberapa orang bekerja 40 jam seminggu dan lebih banyak lagi untuk kebutuhan fisik, kemudian menolak untuk menghabiskan 4 jam di dalam seminggu untuk beribadah dan pelajaran Alkitab. Beberapa orang bangun pagi untuk bekerja atau bermain, namun mengeluh karena bangun lebih siang di hari Minggu untuk menyembah kepada Tuhan. Beberapa orang akan menonton YouTube rata-rata 14 jam per minggu, tetapi tidak dapat menemukan 3 jam seminggu untuk membaca Alkitab. Beberapa orang akan mengambil kursus di malam hari untuk meningkatkan keterampilan mereka, tetapi tidak mau menghadiri pertemuan Injil atau pelajaran Alkitab. Beberapa orang dapat mempelajari statistik untuk tim favorit mereka, tetapi mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghafal kitab suci. Beberapa orang membiarkan atau bahkan mendorong anak-anak mereka untuk melewatkan acara olahraga atau acara sekolah, tetapi tidak sebaliknya. Beberapa orang akan membuat anak-anak mereka menyikat gigi, merapikan tempat tidur dan lain-lain, tetapi tidak pernah melatih mereka untuk menghadiri kebaktian. Konsekuensi dari kelompok tersebut, apatis dalam sikap dan pelayanan kepada Tuhan. Tidak banyak gunanya bagi Tuhan dalam perjuangannya melawan setan. Jika demikian halnya, inilah pertanyaan ketiga yang perlu dipertimbangkan. Bagaimana perasaan Tuhan? Kita tahu bagaimana perasaan Yesus. Dia mengajarkan bahwa mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi tidak akan menikmati surga. Lukas 14 ayat 15-24. Dia mengajarkan bahaya kemalasan dalam perumpamaan tentang talenta. Di dalam Matius 25 ayat 24-30, dia mengutuk gereja Laodikia karena mereka suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 14-16. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Allah. Bermalas-malasan di dalam ketekunan adalah penghalang yang merusak terhadap pekerjaan anaknya yang mati bagi kita. Tanggapan yang tidak berterima kasih atas belas kasihan Allah yang ditetapkan untuk menerima murka Allah. Roma 2 ayat 4-11. Sebagai kesimpulan, jika setelah introspeksi diri, kita mengakui bahwa kita telah bermalas-malasan dalam pelayanan kita kepada Tuhan, maka pertanyaan terakhir mungkin adalah, apa yang akan kita lakukan tentangnya? Beberapa orang mungkin tidak akan melakukan apa-apa, menjadi tumpul pendengaran dan keras hati.
melanjutkan kehidupan seperti sebelumnya. Beberapa orang mungkin berusaha karena hati mereka masih lembut, namun segera menjadi lelah dan kembali kepada kehidupan yang bermalas-malasan. Doa kita adalah agar semua orang akan membuat perubahan apapun yang dianjurkan oleh nasihat Paulus. Mereka yang belum melayani Tuhan akan memulai hidup baru dalam pelayanan yang setia. Mereka yang telah tertinggal dalam ketekunan sekarang akan memberikan haknya kepada Tuhan. Tidakkah kita akan mencamkan nasihat Rasul Paulus ini? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang sudah diberikan talenta yang diubah menjadi karunia rohani, kita berkobar-kobar, kita bersemangat untuk rajin melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, menguatkan tekad kita, dan memberkati kita selalu. Shalom.